Ini kita juga bisa memberikan atau menyajikan pembelajaran yang lebih inovatif. Artinya para pendidik juga dituntut untuk lebih kreatif. Oh ya, tadi berkaitan dengan latar belakang yang tadi, aset yang dimiliki dari sekolah saya cukup minim, yaitu hanya ada aset manusia di mana ada pendidik, kemudian ada peserta didik. Kemudian aset fisiknya yaitu berupa bangunan sekolah dan listrik. Di sekolahan saya tidak ada wifi, tidak disediakan laptop, tidak disediakan LCD, apalagi proyektor seperti itu, tidak ada. Kemudian jenis bahan media ajar yang saya gunakan berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman di kelompok pada saat in-service training 1, yang kami gunakan yaitu yang pertama ada YouTube. YouTube di sini saya gunakan sebagai media pembelajaran awal, di mana dari menggunakan YouTube ini saya bisa menampilkan video-video yang menarik perhatian anak-anak. Dari situ saya juga bisa memantik pengetahuan anak-anak ini sudah sampai di mana sih dengan menampilkan video-video dari YouTube itu tadi. Tentu saja YouTube juga menjadi sesuatu yang sudah familiar untuk anak-anak seperti itu. Kemudian saya menggunakan Canva sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi inti. Kenapa menggunakan Canva? Yang pertama, ini menurut saya UI-nya termasuk beginner friendly karena sudah banyak template-template yang bisa kita gunakan, apalagi seperti yang Pak Siwi sudah sampaikan bahwa ini user interface ya, user interface atau tampilannya itu beginner friendly atau untuk pemula lebih mudah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita mau menggunakan itu tidak terlalu sulit, apalagi sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan Belajar IT. Jadi banyak hal-hal yang tadinya mungkin harus berbayar, dengan kita menggunakan email Belajar ID, kita sudah bisa gunakan. Kemudian yang terakhir ada Wordwall. Ini saya gunakan sebagai assessment akhir. Seperti yang tadi dibilang sama Mbak Miza, bahwa anak-anak TK itu assessmentnya bukan yang berupa penilaian seperti mungkin yang SD atau SMP gitu ya. Nah, menggunakan Wordwall ini dengan basis gamifikasi, anak-anak bisa sambil bermain untuk bisa kita lihat juga kemampuannya sudah sampai di mana, seperti itu. Kemudian di tantangan ini ada strategi pemanfaatan dalam pembelajaran TIK ini. Yang pertama, menurut saya dalam pembelajaran TIK ini yang perlu diperhatikan adalah menentukan bahan atau media ajar yang akan kita gunakan. Kenapa penting di sini? Karena berdasarkan pengalaman saya mengajar di anak-anak usia dini, seperti yang kita tahu bahwa anak usia 5-6 tahun itu lebih suka sesuatu yang grafis. Kalau tulisan-tulisan mungkin mereka sudah bosan. Jadi mereka lebih senang dengan sesuatu yang bergerak, sesuatu yang warna-warni, sehingga harus disesuaikan. Mungkin kalau yang SD dan SMP, SD pun juga kalau udah yang di atas kelas 4, mungkin karena sudah lancar membaca masih bisa digunakan tulisan-tulisan. Tapi mungkin kalau untuk kelas 1, kelas 2 masih seperti TK yang lebih senang banyak gambar warna seperti itu ya. Kemudian pengaturan model belajar. Nah, ini saya dapatkan ketika kemarin waktu di Dinas Pendidikan, saya mengamati punya teman-teman yang lain. Ternyata model atau metode pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas. Nah, pada saat pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran klasikal, di mana di satu waktu yang sama anak-anak mengerjakan atau menerima tugas yang sama, sedangkan yang kebanyakan dilakukan oleh teman-teman yang lain adalah dengan berkelompok. Saya rasa dengan model berkelompok itu lebih efektif karena pertama kondusivitas kelas atau kondisi kondusifnya itu bisa terjaga. Kemudian anak-anak juga bisa merasakan atau experience-nya kebagian semua. Karena yang satu ngerjain ini dulu, yang satu mengerjakan ini, kemudian ada yang bagian kelompok penggunaan TIK seperti yang dilakukan oleh Bu Tri seperti itu. Nah, pengelolaan SDM yang terlibat di sini yaitu guru sebagai fasilitator, saya sendiri, kemudian siswa kelompok B, lalu ada rekan guru yang membantu saya untuk menghandle kondisi kelas, dan tentunya kepala sekolah sebagai observer.
Nah, tantangannya apa saja sih yang saya hadapi? Yang pertama, overreaction dari siswa. Kenapa? Karena jarang dilakukan pembelajaran menggunakan TIK, otomatis mereka terlalu bereaksi berlebihan, reaksinya berlebihan sekali. Akhirnya, wah bu itu apa? Wah ini apa bu? Boleh pegang ya? Segala macam. Akhirnya timbul kondisi kelas jadi tidak kondusif karena mereka sudah terlalu ini banget ya, kayak excited banget untuk melihat hal-hal yang baru nih di hadapan mereka. Ada laptop, ada LCD, seperti itu. Akhirnya mereka sangat over untuk memberikan apa ya, kayak reaksinya itu terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, kondusivitas kelas. Nah inilah yang menjadi tantangan saya kemarin. Ketika saya melakukan pembelajaran dengan metode atau mode pembelajaran klasikal, itu sangat sulit untuk saya menghandle kondisi kelas supaya tetap kondusif. Makanya tadi saya bilang berdasarkan hasil pengamatan saya sebelumnya, saya rasa mode pembelajaran itu penting dipilih atau disesuaikan untuk jenjang TK ini tadi. Kemudian faktor distraksi. Faktor distraksi ini maksud saya adalah ada beberapa karakter anak yang mohon maaf mungkin dia masih kurang dibanding teman-teman yang lain. Akhirnya dia hanya melihat mainan saja, fokus dia langsung ke situ. Jadi dia sudah gak peduli dengan yang ada di depannya, dia malah mainan. Nah ketika ada satu anak yang sudah sibuk dengan mainannya, otomatis anak lain jadi ingin ikutan, seperti itu. Lalu media pembelajaran. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa ketika kita mau menentukan media pembelajaran yang ingin kita sampaikan, itu penting harus menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Lalu yang kelima, ada keterbatasan SDM. Seperti yang kita tahu, tidak semua guru itu bisa atau mau. Yang paling banyak tuh sebenarnya kemauannya untuk bisa melakukan pembelajaran menggunakan TIK. Minimal mau belajar saja. Itu sangat sulit menurut saya, karena di sekolah saya hanya sekedar, ayo bu, kita coba yuk bu. Itu wes lah mbak, sampai naik mbak, kayak gitu kebanyakan. Lalu yang terakhir, keterbatasan sarana dan prasarana. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak banyak yang kami miliki di sekolahan. Jadi itu menjadi salah satu tantangan paling utama sebenarnya ya, seperti itu. Lalu langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk bisa mempraktekkan pembelajaran ini? Yang pertama yaitu pendekatan kepada siswa. Saya lihat, oh ternyata anak-anak ini lebih suka sesuatu hal yang bergerak, suatu hal yang berwarna-warni, suatu hal yang bisa mereka tonton, itu mereka lebih tertarik. Jadi dari situ kemudian saya menyesuaikan untuk menyusun RPP dengan penggunaan TIK yang sesuai dengan karakteristik mereka. Lalu selanjutnya yaitu persiapan untuk praktik, seperti menyiapkan alat-alat yang saya butuhkan. Nah, untuk melakukan pembelajaran ini, jujur saya menggunakan apa yang saya miliki, karena mungkin itu tadi mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa ini juga harus ada dukungan dari pihak lain. Jadi saya menggunakan laptop saya pribadi, akses internet juga pakai tethering dari HP saya, kemudian LCD saya bawa dari rumah untuk bisa merealisasikan praktek pembelajaran ini. Nah, refleksi. Lalu dampak dari aksi yang dilakukan ini sebenarnya cukup efektif untuk membuat anak-anak itu menjadi antusias mengikuti pembelajaran ini. Kemudian ditambah lagi juga memberikan experience yang berbeda dari biasanya, karena biasanya pembelajaran hanya dilakukan dengan konvensional, yaitu menggunakan LK seperti itu ya, atau mungkin mereka bermain dengan balok dan lain sebagainya gitu. Kemudian bagaimana respon peserta didik? Alhamdulillahnya peserta didik memberikan respon yang sangat positif. Mereka bilang, bu seru ya mainan kayak gini, bu asik ya, besok bawa laptop lagi. Jadi akhirnya ketika saya membawa laptop ke sekolah, yang sebenarnya niat saya untuk mengurus administrasi, mereka langsung nangkepnya, kita belajar pakai laptop ya bu, langsung seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan. Oh, tapi tadi Pak ini bilangnya bukan ketidakberhasilan ya, ketidakmaksimalan. Yang pertama, terjaganya kondusivitas kelas. Itu sudah pasti bahwa ketika kalau kondisi kelas itu bisa terjaga kondusifnya, pasti penyampaian materi juga akan lebih maksimal. Kemudian ini juga bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, keterampilan guru.
ini dituntut ya untuk bisa menyajikan materi-materi yang inovatif dan kreatif. Lalu yang jelas juga dukungan seperti yang tadi saya bilang, dukungan dari berbagai pihak, dan yang terakhir ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, dari pembelajaran ini hal yang bisa saya tangkap atau yang bisa saya maknai adalah bahwa saat ini guru itu dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan media atau bahan ajar dengan menggunakan TIK untuk metode pembelajaran yang tepat dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada masukan, saran, komentar, atau mungkin pertanyaan, saya persilahkan.